Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 sosial 2 akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada manusia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Gunawan. Nama saya Meliani Rizkia. Saya Isa Salamah. Saya Lintang Pambayun. Perkenalkan, nama saya Reza Rijeka Pujian. Pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Macam-macam sistem koordinasi. Masing-masing organ tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh kita memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ yang disebut saraf dan darah. Berikut merupakan jenis sistem koordinasi. Sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ dalam tubuh. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperang dan gerak refleks yang menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar tubuh menyampaikannya ke otak. Sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau mencerna makanan. Sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls dari saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Pada sel terdapat 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan sinapsis, yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke sel saraf lain efektor maupun ke organ tubuh. Alat indera. Sistem koordinasi pada manusia lainnya adalah alat indera. Sistem ini terdiri indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor tersebut kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Kedua akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya mengatur jumlah cairan di tubuh, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari organ bernama kelenjar. Nah, hormon yang dihasilkan pada endokrin akan disalurkan ke bagian organ tubuh lain yang menjadi tujuannya lewat sirkulasi darah kita. Kerja sistem endokrin di bawah perintah saraf, dan sistem inilah yang menentukan kapan kelenjar harus memproduksi hormon dan kapan melepaskannya.
Proses kerja pada sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam mengatur aktivitas yang terjadi di tubuh kita. Sekian paparan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.